kita gereja yang Alkitabiah. Nah, kalau kita belajar tentang gereja yang Alkitabiah, maaf ya, kalimat ini jangan membuat saudara kaget terus lompat, jangan. Berarti ada gereja yang tidak Alkitabiah. Coba renungkan kalimat ini. Kalau kita hari ini belajar tentang gereja yang Alkitabiah, berarti ada gereja yang tidak Alkitabiah. Jawabannya, betul ada. Nah, secara garis besar, gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang tertulis konsepnya, prinsipnya, cara kerjanya, bentuknya harus seperti yang tertulis di Alkitab. Gereja yang tidak Alkitabiah, nah ini loh yang menakutkan. Gereja yang tidak Alkitabiah adalah gereja yang mengikuti prinsip dunia, tidak mengikuti prinsip Alkitab. Nah, yang menakutkan dan celakanya, saudara, gereja yang tidak Alkitabiah itu yang disebut-sebut, yang ditinggikan, yang dipuji-puji tetap Tuhan Yesus. Yang dipakai satu-satunya buku adalah Alkitab. Nah, tapi kok bisa nggak Alkitabiah? Bingung nggak kalau kita melihat fakta ini? Saya mau katakan kalimat ini. COVID-19 itu memang menakutkan. Tiap hari, setahun lebih seminggu atau lebih 2 minggu ini. Ya seminggu lah ya. Karena, aduh kalau saya ingat ini sedih. 22 Maret 2020 adalah sebuah hari yang mencekam dan mengerikan buat gereja di Indonesia. Loh kenapa? Saudara, 22 Maret korban pertama dari gereja Tuhan di Indonesia yang meninggal karena COVID justru gembala. Masih ingat peristiwa itu? Syok. Kita semuanya syok. Kita bertanya, Tuhan kenapa? Nah, percaya nggak kalau saya katakan ini? COVID-19 bukan Tuhan yang ciptakan. Saya tidak setuju kalau saudara berkata ini buatan Tuhan. Tidak. Ini buatan manusia. Saya mau katakan virus ini rekayasa manusia yang ingin cari duit. Tapi mereka salah. Ternyata penemuan mereka dipakai oleh setan sehingga tidak terkendalikan. Kalau saya pakai istilah bisnis, tujuan mereka adalah jual vaksin. Tapi sekarang vaksinnya pun bermasalah karena ada berapa perusahaan farmasi yang buat vaksin sendiri-sendiri. Sekarang kita bingung, mau yang bagaimana? Nah, maksud saya begini. Saudara, Tuhan pakai COVID-19 untuk memurnikan gereja Tuhan. Kalau ada yang nggak setuju, tidak apa-apa. Tapi saya minta saudara jangan keluar, tetap ikuti sampai ini selesai. COVID-19 dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan gereja. COVID-19 dipakai Tuhan untuk memurnikan kita, para pelayan. Baik pendeta, pengkhotbah, gembala, pemain musik, pemimpin pujian, singer, pemain tamborin, guru sekolah minggu, asyir, semuanya. Dengan COVID ini kita dimurnikan. Nah, di sini kita melihat gereja yang tidak Alkitabiah jangan dibilang sesat. Karena tetap memuji-muji Tuhan Yesus, tetap pakai Alkitab. Tidak ada yang beda. Lalu bedanya di mana dengan gereja yang Alkitabiah?
Nah, supaya jelas, tolong saudara catat mulai sekarang. 28 pasal Kisah Para Rasul. Saudara, saya ulangi, 28 pasal Kisah Para Rasul adalah satu-satunya kitab dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, itu jumlahnya 66 buku. Nah, satu-satunya buku dari 66 buku ini hanya Kisah Para Rasul yang merupakan blueprint atau blueprint ya, cetak birunya gereja. Maka itu kalau saudara dan saya ingin tahu dan ingin hidup sebagai gereja yang alkitabiah, maka kita tidak boleh menyimpang dan keluar dari 28 pasal Kisah Para Rasul itu. Karena itu cetak birunya gereja, itu blueprintnya gereja. Maka kalau kita keluar dari situ, nah inilah gereja yang tidak alkitabiah. Saya mau tunjukkan fakta ini. Kita buka Kisah Rasul 2. Maaf, mungkin di antara kita yang bergabung di Zoom ini, saya nggak tahu saudara yang lain, biasanya Pak Wilfred Sianipar ikut gabung juga. Nah, tapi yang saya tahu, maaf ya Pak Wilfred kalau gabung, kalau saya nggak sebut. Tapi di antara kita yang gabung dengan Zoom ini, maka Pak Pendeta Agus Endarsa adalah salah satu dari sedikit hamba Tuhan yang mana kami mengalami kegerakan gereja Kisah Para Rasul sejak tahun 72. Bahkan saudara harus tahu, sampai hari ini saya belum pernah menemukan sebuah gereja yang betul-betul konsepnya Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Selain gereja GBI Jalan Diponegara nomor 13 Magelang. Nah, yang menjadi gembala adalah ayah dan ibu Bapak Pendeta Yesaya Sunarso. Itulah ayah ibu kandungnya Pak Pendeta Agus Endarsa. Berkali-kali tahun 70-an, saya ke Magelang ikut ibadah. Saudara, saya melihat itu gereja Kisah Para Rasul. Bayangkan kalau mau ibadah, nggak tahu siapa yang mau khotbah, nanti siapa memimpin pujian, pokoknya orang datang langsung mencari hadirat Tuhan. Nah, Pak Gembala hanya memonitor sambil jemaat belajar untuk menggenapkan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Wih, di situ penginjilannya luar biasa. Hampir semua jemaat itu aktif terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Wih, keselamatan luar biasa. Nah, itu tahun 70-an. Lalu tahun 82, Januari sampai Februari, Tuhan bawa saya ke Tiongkok. Tahun itu Tiongkok susah hidupnya. Kemiskinan luar biasa. Ngeri, saudara. Nah, saya melihat di Tiongkok itulah gereja Kisah Para Rasul hidup nyata. Tidak ada gedung gereja, tidak ada pendeta dan gembala, tidak ada alat musik yang lebih keren, tidak ada Alkitab. Tapi firman Tuhan hidup. Saya pulang dari Tiongkok, saudara. Hati saya bergejolak. Saya bilang begini, Tuhan, kalau saya punya uang banyak, saya akan berangkatkan teman-teman saya pendeta hamba Tuhan untuk belajar dengan gereja bawah tanah yang ada di Tiongkok. Saudara, bagi yang kenal saya sudah lama dan mempunyai tanda tanya besar, mengapa saya sampai hari ini tidak ingin mendirikan gereja yang organisasi dan gereja gedung? Jawabannya,
Karena saya melihat kisah para rasul. Dan saya pernah hidup dengan saudara kita gereja bawah tanah di Tiongkok. Itu merubah konsep saya. Maka itu saya waktu itu sayang saya nggak punya duit. Apalagi tahun 82, 83 pesawat masih mahal dan masih susah. Oh, ada Pak Wilfred Sianipar. Ada di Facebook. Terima kasih. Ini yang kita harus kerjakan. Oke, Kisah Rasul pasal 2. Mari kita lihat. Mulai ayat 42. Judulnya saja sudah menggetarkan kita. Maka itu kalau saudara ingin menjadi gereja yang Alkitabiah, maka ini. Nah, judulnya yang penting pasal 2 ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, saudara dan saya harus baca pasal ini karena ini blueprintnya gereja. Ini pola gereja yang Alkitabiah. Lihat temanya dulu. Kisah Rasul 4 ayat 32. Kisah Rasul 4 ayat 32. Supaya kita tahu, saudara. Nah. Oh, 41 tadi ya, maaf. Kisah Rasul 2 41 yang tadi. Sekarang Kisah Rasul 4. Ayat yang ke nanti kita kembali ke sana. Bentar. Kisah Rasul 4. Jadi kalau kita mau jadi gereja Alkitabiah, ya mau tidak mau, ya. Nah, temanya kita mau bahas temanya dulu. Nah, apa judulnya? Cara hidup jemaat. Coba saudara perhatikan. Saya percaya penterjemah Alkitab bahasa Indonesia pasti dapat wahyu dari Roh Kudus. Bahwa perikop ini, yaitu perikop Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan perikop Kisah Rasul 4 32 sampai 37 itu diurapi oleh Roh Kudus para penterjemah Alkitab bahasa Indonesia untuk menulis cara hidup gereja yang pertama, cara hidup gereja. Oke, saya tidak menguraikan dulu. Itu 82 saya ke Tiongkok. Tahun 83 bulan September sampai Juli 84 saya ada di Jerman. Di situ Tuhan bawa saya ke Yugoslavia, negara sosialis. Tuhan bawa saya ke Jerman Timur, komunis yang sangat ketat. Saya nggak ngerti, saya nggak punya rencana, saudara. 82 dibawa Tuhan ke negara komunis Tiongkok yang begitu kejamnya pada rakyatnya sendiri. 83, 84 Tuhan bawa saya ke Yugoslavia, negara sosialis, miskin dan susah. Saya ke Jerman Timur, melihat kemiskinan yang begitu luar biasa. Nah, dari 3 negara itu, saya melihat ada gereja Tuhan yang hidup tanpa gedung, tanpa ibadah bebas, tanpa musik, tanpa pujian, tanpa rame-rame. Kontradiksi di otak saya ini. Saudara, nah waktu saya cukup lama di Jerman, saya kalau pagi nggak bisa pelayanan karena waktu itu 100%. Yang saya layani itu 83, 84. Sebetulnya tahun 81 saya pertama kali ke Jerman bersama dengan Dr. Adi Sutanto, Pak Pendeta itu. Sekarang Ketua Sinode JKI. Tapi cuma sebentar. Nah 83, 84 itu hampir setahun saya di sana. Nah kalau sore baru saya bisa pelayanan setelah para mahasiswa pulang kuliah. Suatu hari setelah sekian waktu cukup lama, saya di kota Bochum
Itu di Jerman Tengah, di provinsi NRW. Saya digerakkan Roh Kudus, saudara, untuk ya sambil ngisi waktu. Karena pagi sampai sore mereka kuliah, maka saya lebih sering ada di perpustakaan. Namanya bibliotek. Saya nggak milih. Ya, tiba-tiba saya kok bisa, memang saya senang sejarah. Tiba-tiba seperti pengalaman kitab Ester, masih ingat? Raja malam itu nggak bisa tidur, lalu minta panitera, kamu cari buku arsip di arsip kerajaan. Tangannya dipimpin oleh Tuhan. Masih ingat ya kisah buku Ester? Mengambil sebuah kitab sejarah tentang Mordekai. Nah, raja itu nggak pernah tahu. Begitu dia baca, wah, kalau gitu apa hadiahnya? Ternyata belum, masih ingatnya. Tiba-tiba tangan saya bisa mendapatkan buku biografinya Karl Marx. Masih ingat nama itu? Karena begitu orang membaca, mendengar kata Karl Marx, langsung pikirannya adalah komunis. Puji Tuhan, dari Eropa, dari Belanda, Amsterdam, Sus Flora, ini seorang ibu gembala, senang bisa bergabung. Maaf, saya nggak lihat yang lain ya. Saya baca bukunya Karl Marx, saya cuma iseng, nggak punya tujuan. Akhirnya, saudara, cukup lama, berapa hari dan dalam berapa minggu saya dibuat syok. Tolong catat, pasti banyak orang yang tidak tahu. Apa itu? Karl Marx itu ternyata mahasiswa teologi. Nah, Karl Marx menemukan komunis itu bukan karena dia anti Tuhan. Maaf saya berkata. Karl Marx menemukan komunisme karena dia anti gereja. Maaf, dengar dulu, jangan suara panik. Maka itu bagi berapa seorang yang pernah dengar, saya dicap oleh berapa sinode, oleh berapa pendeta, awas, pendeta dan alasan itu anti gereja. Saya nggak anti gereja, yang gereja Tuhan. Yang saya anti adalah gereja yang membuat nama gereja, tapi itu bisnis. Yang khotbahnya perpuluhan melulu, duit melulu. Maaf saudara. Nah, Karl Marx ini mahasiswa teologi yang kecewa dengan gereja, yaitu gereja Katolik waktu itu. Nah, komunis karena dia orang Katolik, itu diambil akar katanya komuni. Yang Katolik pasti tahu kata komuni. Nah, diinggriskan Holy Communion. Jadi begini, Karl Marx berteriak waktu itu Eropa susah. Karena habis perang itu, saudara. Kemiskinan luar biasa habis perang dunia pertama. Lalu Karl Marx berteriak kepada paus, kepada bishop, kardinal, uskup. Begini teriakan Karl Marx. Hei para pemimpin gereja, berkomunilah kamu dengan rakyat. Seperti Yesus Kristus yang menjadi manusia dan berkomuni dengan manusia. Tahu kata komuni? Bersatu dengan manusia. Wih, Karl Marx berteriak kepada gereja. Mono, Papa senang kamu hadir. Turun kamu. Saudara tahu tuh, gereja Katolik itu kaya. Emas di mana-mana dalam gereja mereka. Apalagi yang di Vatikan. Wih, saya pernah ke Basilika Santo Petrus. Wih, emas semua itu. Rakyat ini miskin gara-gara perang. Kamu sibuk dengan ngatur liturgi, dengan ibadah, tapi membiarkan orang lapar. Saudara, nah kenapa Karl Marx berkata berkomunilah kamu dengan rakyat? Nah oke, sekarang kita baca. Kisah Rasul 2 ya, dengan cepat. Ini pembahasannya panjang, apalagi nanti akan ada waktu untuk tanya jawab. Saya akan baca mulai Kisah Rasul 2. Maaf, Bapak langsung baca. Inilah nggak tahu kenapa hilangnya dari Alkitab ini. Pasal 2 Kisah Rasul ayat 41.
cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tahun 72 bulan Agustus. Pertama kali saya mendengar pengajaran tentang gereja mula-mula. Di Lawang Bible Training Center. Di situ saya ketemu dengan Pak Pendeta Agus Endarsa, bertemu dengan papanya almarhum Bapak Pendeta Yesaya Sunarso, bertemu dengan Pak Wilfried Sianipar, saya nggak tahu siapa lagi yang generasi tahun 70-an gabung dengan saya. Nah, di situ saya baru tahu ayat ini. Lanjut, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang, mulai dari sini. Ya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, jangan menuduh saya sesat dulu ya. Dan jangan saya dilaporkan ke polisi dikira saya komunis. Tidak. Saudara tahu kenapa paham komunisme? Semua dibagi sama rata. Inilah tulisan pertama yang membuka mata Karl Marx untuk melihat gereja yang kaya raya, tapi rakyatnya miskin, bertobat. Berkomunilah. Jadi Pak Karl Marx berteriak. Enggak boleh ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak. Saya baca lagi ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemuliaan bagi Tuhan, saya hidupi ayat ini sampai hari ini di Papua. Sampai hari ini. Saya ajarkan semua tim saya, anak-anak saya, untuk menghidupi kebenaran ini. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini bedanya komunisme dengan Alkitab. Kalau komunis bagi sama rata. Kalau Alkitab tidak. Misalnya begini. Sekarang kita kumpul 30 orang misalnya. Dan ada uang 30 juta. Maka kalau komunis, ya satu orang dapat 1 juta. Karena ada 30 juta, 30 orang. Tapi kalau Alkitab tidak. Dari 30 orang itu diperiksa. Yang masih cukup, dia nggak dapat. Yang kurang, akan dicek kurangnya berapa. Dan baru dibagi yang lain. Itu bedanya. Ya, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, di Lawang Bible Training Center itu LBTC, saya pertama kali belajar ayat 46 ini. Tiap malam kami memecahkan roti bersama. Jadi mengadakan perjamuan kudus tiap malam karena ini perintah. Dan kami belajar dalam pengajaran rasul-rasul. Oke. Terus 47. Sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Jangan lupa nanti ayat ini kalau sempat saya akan balik. Ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja yang Alkitabiah, pertambahan jemaatnya itu karena diselamatkan. Gereja yang tidak Alkitabiah, pertambahan jemaatnya karena simpatisan. Dan yang simpatisan itu tidak mau dimuridkan. Beda. Oke, pasal 4 ayat 32. Pasal 4 ayat 32. Dari sinilah lahir komunisme. Saya jadi jengkel betul. Saudara, saya akan baca ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu
mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun, ini loh saudara, yang diteriakkan Karl Marx kepada paus, bishop, uskup, kardinal. Ngeri sekali. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah yang gak kepake, maksudnya menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang. Ini lagi sekali bedanya. Sesuai dengan keperluannya. Nah, waktu saya baca biografinya Karl Marx. Jadi ide komunisme itu hanya perlu 7 ayat. Bayangkan. Yaitu Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Saudara, terus saya termenung. Kok bisa menggunakan 7 ayat? Dan dimulai komunisme itu tahun 1918. Itu mulainya komunis. 1911 harusnya. Tapi enggak, itu pertama kali yang di Rusia. Nah saudara, lalu sampai tahun 80-an. Nah saya 83 ya, dapat itu. Maka sepertiga dunia sudah jadi komunis. Hanya gara-gara 7 ayat, cuma perlu 8 dekade. Saya ngeri. Nyimpang sedikit, corona. Supaya saudara punya gambarannya. Harusnya kita marah kepada corona. Kepada setan. Kenapa? Dengar. Virus corona pertama kali muncul itu 31 Desember 2019. Catat itu. 31 Desember 2019 itu pertama kali muncul. Dan kita yang di Indonesia masih hai. Apa itu? Cuma di Wuhan kok. Nggak pernah nyangka bukan kalau sampai bisa masuk Indonesia. 18 Maret 2020 kasus pertama muncul. Pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ibu dan 2 anaknya yang di Bekasi, masih ingat? Setelah itu April 2020, bukan akhir, pertengahan April 2020, WHO menyatakan hampir tidak ada negara di dunia yang tidak kena virus itu. Saudara, ayo hitung. Berarti corona hanya perlu waktu 3 bulan lebih. Nggak sampai 4 bulan bisa mendunia. Marah nggak seharusnya kita ini kepada mereka? Kenapa? Injil yang pertama kali diberitakan oleh Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu sampai hari ini, setengah saja dari penduduk dunia belum mendengar. Corona hanya perlu waktu 3 bulan lebih. Ini loh yang kita harus mikir. Kita ini salah.
mengaku gereja, kita salah. Karena tidak membawa virus Injil ini mendunia. Nah, saya harap saudara tahu betul-betul kisah yang luar biasa ini. Jadi komunis itu hanya perlu 7 ayat. Dunia berubah. Nah, dalam buku itu saya baca, ternyata Karl Marx itu bukan anti Tuhan. Ternyata penerusnya. Salah satu diantaranya William Engels. Ya. Terus Lenin, Mussolini. Dan banyak lagi. Itu yang merusak. Padahal Karl Marx-nya tidak begitu. Maka itu saudara, kalau 7 ayat saja dalam waktu 60 tahun sepertiga dunia jadi komunis. Puji Tuhan tahun 89 komunis runtuh tepat 25 Desember. Waktu itu pun saya lagi di Eropa. Ya. Saya menjadi saksi runtuhnya tembok Berlin. Saya ada di kota Berlin. 25 Maret Presiden Rumania Ceausescu ditembak mati oleh tentaranya sendiri karena mereka kecewa. Nah, hari itulah hari bersejarah runtuhnya komunis. Kok aneh ya? Bisa tepat 25 Desember ketika dunia merayakan Natal. Tapi itu tetap Injil enggak berkuasa sampai pada hari ini. Nah, mari kita merenungkan kebenaran ini. Lalu kita harus bagaimana? Jawabannya cuma satu. Kalau saudara dan saya tidak memaksa diri untuk kembali ke pola kisah para rasul, maka lebih baik jangan bicara tentang gereja yang alkitabiah. Jangan. Ada 4 hal inti dari kisah para rasul. Ada 4 hal. Nomor 1. Gereja kisah para rasul tidak sibuk dengan fasilitas. Oh, maafkan saya kalau saya harus katakan kalimat ini. Hampir 90%. Jadi kira-kira 80 sekian persen waktu, tenaga, uang, dan semuanya yang gereja miliki, 80 sekian persen lebih, itu untuk fasilitas. Maka itu gereja yang gak alkitabiah gak pernah sibuk dengan konsep kisah rasul, tapi sibuknya bangun gedung, renovasi gedung, fasilitas, panggung diperbesar, lampu LED di belakangnya, sound system, alat musik. Ampuni Tuhan. Fasilitas yang dikejar oleh gereja itu memakan waktu, tenaga, dana, biaya, dan hampir semuanya. Oke, saya mau buktikan. Ingat tadi pasal 2 ayat 47, hari pertama, pasal 41 ayat 41, kisah Rasul 2, hari pertama gereja lahir, anggotanya 3.000 jiwa. Ayo mikir, kalau 3.000 jiwa itu kumpulnya di mana? Maka itu saya bersyukur ada corona. Gereja sudah nggak sibuk dengan fasilitas. Tapi yang sudah terlanjur punya kan harus bayar kredit, maintenance. Maka itu banyak gembala nelponin jemaat untuk minta uangnya. Habis yang bayar siapa? Mana mau pendetanya ngurus semuanya? Maaf saya berkata. Lalu ayat 47 pasal 2. Tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah oleh orang yang diselamatkan. Coba hitung-hitungan aja kasar. Setelah 1 tahun, kalau hari pertama 3.000 dan tiap-tiap hari ditambah jumlahnya dengan orang diselamatkan,
Kira-kira dalam setahun, hitung kasar lah. Tambah berapa itu kira-kira jemaatnya? 10.000? Bisa lebih. Oke lah, bilang aja 10.000. Pertanyaannya lagi. Waktu itu gedung besar cuma 2 loh di Yerusalem. 1, Istana Herodes. 2, Bait Suci. Bayangkan 3.000 jiwa hari pertama. Pertanyaannya, boleh nggak Petrus sewa salah satunya? Ya pasti enggak. Mereka dibenci kok. Maka itu saudara, lalu mereka itu dikumpulkan di mana? 3.000. Jangan macam-macam. Sebanyak itu. Mereka nggak sibuk fasilitas. Maka itu dalam perjalanan Roh Kudus membimbing saudara kita yang pertama jadi murid sampai ke Eropa, sampai kemana. Tidak ada satu ayat pun yang membicarakan mereka cari gedung, mereka sibuk dengan fasilitas. Tidak. Yang tercatat sejak Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, mereka berkumpul di rumah-rumah. Jadi gereja enggak alkitabiah sibuknya cari gedung fasilitas. Gereja yang alkitabiah tidak sibuk dengan fasilitas, tapi sibuk ngurus jiwa-jiwa. Saya buktikan. Sampai Kisah Rasul pasal 28. Ayo kita lihat. Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Ini loh gereja yang alkitabiah tidak sibuk dengan fasilitas. Ya. Kisah Rasul 28. Maaf. Kita lihat fakta ini. Judulnya, Paulus memberitakan kerajaan Tuhan di Roma. Roma itu sejak ribuan tahun itu seperti Singapura sekarang. Letaknya strategis. Antara dari timur mau ke barat, dari barat mau ke timur, orang pasti lewat Roma. Maka itu ada puisi. Banyak jalan menuju Roma. Karena memang Roma itu kota besar sejak ribuan tahun yang lalu. Bayangkan Paulus ke situ. Memberitakan kerajaan Tuhan. Maaf. Gereja sekarang rasa keren, rasa hebat kalau punya cabang di Roma, di New York, di London, di Amsterdam, di Sydney, di Los Angeles. Ambisinya buka cabang. Maaf. Ngeri. Saudara perhatikan. Apa yang Paulus lakukan di Roma? Ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Sewa loh. Nggak cari beli rumah, nggak beli gedung, sewa. Di rumah yang dia sewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nanti ayat 31 saya ingin tanya saudara. Ini gereja atau bukan menurut saudara? Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Tuhan. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang tidak alkitabiah walaupun pakai Alkitab, nggak pakai buku lain, yang diajarkan tentang doktrin dan metode pelayanan. Gereja yang alkitabiah beritanya hanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya akan baca yang terjemahan BM. Dengan Kisah Rasul 28:31, ini suara kita Pak hamba Tuhan dari Timor Leste, Pak Joshua Marquez. Dengan kebebasan dan keberanian, Paulus mengabarkan ajaran tentang pemerintahan Tuhan
dan memberikan ajaran tentang Yesus Kristus. Baik, Firman FAYH ya, yang di Facebook, makasih bagus. Dengan berani yang memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus tanpa mendapat rintangan dari siapapun. Wih, puji Tuhan untuk itu. Saudara, ini gereja yang alkitabiah. Beritanya bukan tentang, maaf ya, gereja-gereja yang begitu kaku pada doktrin. Tiap kali khotbah, menurut Calvin. Menurut Arminian. Menurut siapa? Menurut siapa? Nah, itu gereja tidak alkitabiah. Gereja alkitabiah selalu memberitakan menurut Tuhan Yesus. Menurut firman Tuhan. Enggak buku yang lain. Terima kasih Mike. Ini anak saya walaupun lagi di rumah sakit sekarang ini. Tapi masih ngikuti dan kirimkan terjemahan versi membaca dengan mudah. Ia telah memberitakan tentang kerajaan Tuhan kepada orang. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat berani. Dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya berbicara. Wow. Makasih Lano, anak saya dari Bandung. Jesus Center. Betul. Nggak sibuk tentang Tritunggal, tentang adat Yahudi, tentang ngeri, tentang minyak urapan, tentang banner. Enggak, Yesus pusatnya. Maka itu gereja tidak alkitabiah, Yesusnya Yesus plus. Plus minyak urapan, plus ngerebus batu, plus bendera, plus potongan-potongan kain merah. Dianggap itu darah Yesus. Plus baju ini, jubah ini, plus shofar, plus macam-macam. Maaf. Stop mengajarkan yang aneh-aneh. Yang gak tertulis di Alkitab. Stop. Ini saudara yang kita harus belajar. Jadi fasilitas tidak disibukkan oleh gereja Kisah Para Rasul. Yang kedua, gereja Kisah Para Rasul hanya sibuk menyelamatkan orang. Tidak sibuk dengan ngajar pujian, penyembahan, doa puasa, ngajar mujizat, ngajar bernubuat, ngajar. Tidak. Pokoknya penginjilan. Mencari jiwa. Mereka itu haus, lapar dengan jiwa-jiwa. Maka itu kalau saudara baca Kisah Para Rasul, tidak ada kesibukan lain kecuali menginjil, memberitakan Injil. Maaf. Ngapain sih bangun menara-menara doa? Untuk apa? Kalau di menara doa cuma bentahi Tuhan, merintah Tuhan, nerayaki Tuhan, nunjuk Tuhan begitu. Terus 2 bulan kemudian ngecek. Bisa terjadi apa di tempat itu yang kita doakan 2 bulan yang lalu? Itu kan kurang ajar. Yang dicek adalah Tuhan, sudah kerja belum atas perintah kita 2 bulan yang lalu. Wih, keji sekali itu. Gereja yang alkitabiah adalah gereja Kisah Para Rasul. Yang sibuk hanya dengan penginjilan. Oke, ini hamba Tuhan dari Palembang baru komen di Zoom. Jangan buat setan itu menjadi penting. Setuju. Aduh, ngeri sekali saudara. Jadi sibuknya adalah mencari jiwa. Tidak yang lain. Tolong kami Tuhan. Lihat, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 27. Ya. Aduh, kok sudah tinggal 15 menit. Maaf. Lihat Kisah Rasul 27. Nggak usah dipiaukan. Dari ayat 1. Paulus diajak perjalanan ke Itali. Judulnya begitu. Nah, jangan dianggap ini jalan-jalan ke Itali. Ya. Saya bacakannya Kisah Rasul 27. Ini luar biasa. Paulus berlayar ke Roma.
Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, nah, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira. Bukan tur Italia. Ini tahanan. Saudara, dibawa untuk diadili. Tapi di perjalanan itu, Paulus menyelamatkan 175 orang. Saya akan tunjukkan pasal 27 ayat 3, ayat yang ke 23 dan 24. Lihat ini, oh Roh Kudus tolong kami untuk terjadi di hidup kami. Supaya kami jadi gereja yang Alkitabiah. Kisah Rasul 27 ayat 23, 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka, baca baik-baik, garis bawahi Alkitab saudara. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini gereja yang Alkitabiah. Nggak sibuk kolektor perpuluhan, beli alat musik baru, ganti kursi, pasang AC. Aduh. Tapi sibuk dengan jiwa-jiwa. Berapa jumlah mereka? Ayat 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu ada 276 jiwa. Berarti satu orang Paulus menyelamatkan 175. Ada komen dari Parigi. Sekarang KKR tidak ada. Sudah tidak bisa membanggakan hamba Tuhan. Tidak bisa membanggakan diri hamba Tuhan yang cari. Wah, saudara, ini konsentrasi gereja Alkitabiah. Hanya menyelamatkan, menginjil, bersaksi. Tidak mengkristenkan orang. Tidak. Tapi menyelamatkan. Beda loh. Menyelamatkan dan mengkristenkan itu beda. Ciri nomor 3. Gereja mula-mula. Gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang seperti prinsip anggota tubuh. Ini yang hilang. Aduh, luar biasa. Terima kasih dari Facebook Ibu Ruswati. Mari sibuk dengan jiwa-jiwa. Amin. Sekarang ini waktunya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan sudah punya tanah sekian ribu meter persegi, sekian puluh ribu meter persegi, sudah nggak usah bangun gedung gereja, bangun rumah sakit atau sekolah. Dah, itu paling penting. Itu yang dibutuhkan oleh banyak orang sekarang ini. Nah, di tengah-tengah sekolah itu kita bangun gedung. Untuk kita fellowship, untuk kita bersama-sama boleh. Kalau begitu. Jadi menyelamatkan orang. Jadi ciri yang ketiga. Gereja Kisah Para Rasul adalah gereja yang tubuh Kristus. Yang saling melengkapi. Maka itu mereka kemana-mana selalu mengadakan persekutuan. Lihat itu Paulus kemana saja. Mereka tidak sibuk. 1 Korintus 12. Ini ciri yang ketiga. Dan ini yang buat kacau. 1 Korintus 12. Nggak tahu kenapa aneh di HP papa kabur sekali. Maaf ini papa lihat dari sini aja. Ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Oke. Ini anak saya di Surabaya. Jiwa-jiwa kepada Kristus. Bukan kepada sinodenya. Betul. Ya. Sama ya. Oke.
Saya akan baca ayat 12, 1 Korintus 12. Ini yang luar biasa. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Garis bawahi kalimat terakhir ayat 12. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Oke, ini sekarang jelas sudah. Kalau begini, baik, saya akan jelaskan. Untuk mengerti kehilangan gereja sekarang ini dari fungsi yang ketiga, yaitu gereja Alkitabiah yang adalah satu tubuh Kristus. Kepalanya satu, yaitu Tuhan Yesus, tapi anggota tubuhnya banyak. Begini untuk melihatnya. Kalau kita menginjil dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sampai ambil putusan percaya, selama orang itu masih ada pertanyaan begini, oh ya sudah, saya mau terima Tuhan Yesus, saya percaya dengan apa yang saudara beritakan. Tapi, dengarkan nih, tapi kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya masuk gereja yang mana? Selama masih ada pertanyaan seperti itu, maka kita belum gereja yang Alkitabiah. Karena kalau gereja yang Alkitabiah, orang sudah nggak tanya lagi mana Katolik, mana Baptis, mana Protestan, mana Pantekosta, Advent, nggak ada. Gerejanya cuma satu. Yang kedua, selama masih ada pikiran begini, orang Pantekosta nggak sengaja ketemu dengan orang Kristen, lalu kan tanya, oh saudara Kristen, iya, dari gereja mana? Ini si Pantekosta tanya, saya Katolik. Saya minta saudara jawab jujur, kira-kira si Pantekosta akan langsung blend gak? Nyatu gak? Kebanyakan bilang, oh Katolik. Ngerti gak kata oh itu tadi? Begitu pula kalau Protestan ketemu Pantekosta, Protestan ketemu Baptis, Advent ketemu Katolik, kacau saudara. Ini yang menyedihkan. Gereja yang Alkitabiah tidak dikotak-kotakkan oleh doktrin dari sinode-sinode itu. Maka itu saya awali tadi masih ingat. Kalau saudara-saudara dari PD Tulus di Balikpapan mengajak kita belajar dengan tema gereja yang Alkitabiah, berarti ada gereja yang tidak Alkitabiah. Dan kita sudah menemukan 3 hal. Jadi walaupun di gereja-gereja yang tidak Alkitabiah itu tetap memuji-muji Tuhan Yesus, Alkitabnya juga sama. Tapi ternyata tidak Alkitabiah karena kita masih terkotak-kotak dengan doktrin, dengan pengajaran yang beda-beda. Berarti tubuh Kristus belum terbentuk. Nah, masuk ciri keempat. Apa yang terjadi kalau tubuh Kristus masih berantakan seperti ini? Oke, di Zoom ada yang tanya. Banyak
berarti gereja yang tidak alkitabiah. Amin. Betul sekali. Ketika masing-masing, sayang waktunya ya. Tadi kan saya sudah baca 1 Korintus 12 sampai ayat yang ke-16. Ketika mata berkata, aku bukan tubuh. Ketika telinga berkata, aku juga bukan tubuh. Ketika tangan berkata, aku bukan tubuh. Terima kasih. Isar ini bapak atau ibu yang disuk. Banyak berarti gereja yang tidak alkitabiah. Betul. Karena mengkotak-kotakkan diri. Dan gak bisa saling menghormati. Lihat anggota tubuh kita. Perhatikan ya, 3 ciri bentuk tubuh kita. Maaf anggota. 1. Anggota tubuh kita gak ada yang sama. Jari kiri, jari kanan aja gak sama. Mata kiri, mata kanan gak sama. Telinga gak sama, semuanya beda. 1. 2. Bentuknya beda. 3. Tempatnya beda. Fungsi beda, tempat beda, bentuk beda. Tapi karena ada kepala, luar biasa, kepala ini yang menyatukan anggota tubuh. Karena kalau kepalanya Yesus, maka tubuhnya adalah Yesus. Nah, ada pertanyaan di Facebook, ini akan jawaban nomor 4. Bagus. Bagus tanya gini, kalau gitu kapan Tuhan Yesus datang jemput kita? Jadi pusing saya. Betul. Pusing. Karena masing-masing menganggap diri paling benar. Nah kalau semuanya paling benar, yang benar siapa? Berarti ada yang salah. Karena kita tidak kembali pada pola Alkitab. Oke, ini ayat terakhir. Kisah Rasul 3:21. Ini yang keempat. Gereja yang alkitabiah adalah gereja yang merindukan Yesus cepat datang. Catat yang keempat. Ya, gereja yang alkitabiah adalah gereja yang merindukan Tuhan Yesus cepat datang. Lalu kenapa kalau gereja yang tidak alkitabiah nggak merindukan Yesus datang? Jawabannya karena gedung gerejanya belum selesai, goblok. Maka itu kalau Yesus cepat datang, gedung gereja belum selesai. Terus gimana itu? Renungkan ini. Saya masih ingat saudara. Tahun 94. Pertama kali. Oke, ada yang tanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Diperbaiki agar semua gereja yang ada bisa menjadi gereja yang alkitabiah. Panggilkan ISIS ke Indonesia. Biar. Itu saja. Serius saya bilang. Saudara dengarkan ini. Gereja yang tidak alkitabiah sangat terganggu kalau Tuhan Yesus cepat datang. Karena programnya banyak belum selesai. Nah, 94 itu pertama kali saya mendengar langsung Derek Prince. Ya, Derek Prince, hamba Tuhan yang hebat. Datang ke Indonesia pertama kali. Ternyata dia punya kebiasaan begini. Setiap kali pesawat yang dia tumpangi touchdown, jadi rodanya kena landasan pesawat, lapangan terbang di negara itu, Derek Prince berdoa. Tuhan, berita apa? What kinds of message I have to preach? Berita apa yang aku harus sampaikan pada gerejamu di Indonesia? Karena itu pertama kali dia ke Indonesia. Saya hadir waktu itu. Saya nangis, saudara. Dia berkata begini, Derek Prince, maafkan saya. Waktu itu seminar khusus hamba-hamba Tuhan di gedung Guskit Surabaya, Jalan Embong Malang, yang hadir 2.000 hamba Tuhan lebih. Maafkan saya, para pendeta, rekan-rekan saya. Saya sampaikan berita yang tidak baik ini. Kok tidak baik? Ketika pesawat yang saya tumpangi sampai di Jakarta, Roh Kudus bicara kepada saya.
Derek, sampaikan kepada umatku di Indonesia bahwa mereka tidak setuju aku segera datang. Loh, kan dia kaget. Loh Tuhan, kenapa? Begini, karena buat sebagian besar gerejaku di Indonesia, kalau aku cepat datang itu mengganggu program mereka. Ya ampun. Itu tahun 94, saudara. Ayo kita lihat Kisah Rasul 3:21. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 21. Saya jawab dulu pertanyaan dari Jakarta. Apakah salah satu ciri gereja yang gak alkitabiah? Kalau ada gedung gereja terbakar, gembalanya menangis histeris. Oh Tuhan. Betul. Saya harus cerita soal ini. Saya gak akan lupa. 26 Desember 96. Saya ulangi. 26 Desember 96. Yang ingat sejarah ini akan tahu. Waktu itu saya pulang dari pelayanan Natal bersama istri saya. Di GKKA Jalan Kemayoran, Surabaya. Pulang ke rumah. Loh, begitu kami mau masuk rumah nggak bisa masuk. Karena ada doa. Orang-orang menangis dalam doa itu. Wah, waktu itu kan belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada. 96. Oh, SMS sudah ada, tapi WhatsApp belum ada. Nah, saudara, terus kami masuk pelan-pelan ke ruang tamu. Rumah kami di Jalan Ketintang, Madiun nomor 66. Nah, istri saya masuk kamar dulu. Saya duduk di sebelah seseorang, saya lupa siapa. Terus saya itu tanya, ini doa apa? Kok pakai nangis-nangis? Gak tahu ya. Ini barusan sore tadi. Sekian belas gereja di Tasikmalaya dibakar. Oh ya? Nah, Pak Joko, saya akan, karena pertanyaan ini, saya akan cerita. Wih, saudara, saya marah. Saya betul-betul marah. Kenapa? Catat. Dari Januari 96, gereja mulai dibakar. Maret dibakar. April dibakar. Agustus. Nah, yang buat saya marah itu September. Masih ingat? Sekian belas gereja di situ Bondo dibakar. Dan ada korban gembala suami istri di GPPS itu Bondo. Ya, dengan cucunya. Nggak bisa keluar gedung gereja, dibakar hidup-hidup. Wih, gereja Katolik Susteran dirusak. Itu saya sudah marah. Ini Tuhan kok diam saja. Akhirnya 26 Desember 96. Saya nggak tahan bilang, saya besok mau ke Jakarta. Udah, saya nggak peduli. Saya akan ketemu di kantor MPR DPR. Minta keadilan. Saya marah-marah betul. Bayangkan. Kalau ada orang. Misalnya ya jangan dicoba ini. Tapi percayalah. Ada kita iseng. Orang Kristen iseng. Ngelempar batu ke satu jendela kaca masjid. Pecah. Ayo jawab. Urusan enggak itu? Satu kaca masjid kita pecahkan urusan. Ini puluhan gereja sejak Januari. Dan sekarang 26 Desember. Tasikmalaya membara, saudara. Aduh. Saya marah betul. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus datang. Ini seperti pundak saya ditepuk. Daniel, kenapa kamu marah? Aku aja nggak marah kok. Loh, saya kan kaget. Betul juga. Saudara dengar, itu pengalaman saya dengan Roh Kudus. Kenapa kamu marah? Aku aja nggak marah. Saudara dengar jawabannya. Kenapa Tuhan nggak marah? Aduh, itu jawabannya. Itu kan milik mereka. Itu kan bukan gedungku. Hah? Terus. Kenapa gedung gereja dihancurkan? Karena mereka kehilangan 3 fungsinya. 1, gereja tidak menjadi jawaban. Begitu banyak orang susah. 2, gereja tidak menjadi rumahku. 3, gereja tidak menghadirkan surga ke bumi. Padahal Tuhan Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga.
Pak Joko, terima kasih untuk pertanyaan itu. Sehingga saya ingat sejarah 26 Desember 96. Sejak hari itu saya nggak pusing dengan gedung gereja. Mau dibakar, mau dihancurkan, silakan. Karena gereja Tuhan bukan gedungnya. Tapi kita ini untuk menyelamatkan orang. Ayo, Kisah Rasul 3:21. Udah, saya akan baca ini. Maka itu ciri gereja Alkitabiah yang keempat adalah sangat merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara perhatikan, Kristus itu harus tinggal di surga. Lah yang mengharuskan siapa? Kok tiba-tiba harus tinggal di surga? Sambil saya cari berita tentang Hakim Marzuki, ya, tadi pagi saya dapat kiriman lagi. Ya, saya mau baca nanti inilah. Loh, terus di mana dong? Berarti Tuhan Yesus nggak datang-datang karena gereja tidak menjadi jawaban atas dunia ini. Oh Tuhan, ampuni kami. Ketika gereja tidak bisa jadi jawaban atas dunia ini, maka Kristus itu akan tetap tinggal di surga. Tidak akan balik-balik lagi. Nunggu sampai dipulihkannya segala sesuatu. Apa itu dipulihkannya segala sesuatu? Yaitu kesempurnaan tubuh Kristus. Baru Tuhan Yesus itu datang. Karena kalau tubuh Kristus nggak disempurnakan, ya nggak datang. Loh, hubungannya apa? Dengar. Kan Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Wih, lah saudara, itu bukan berarti ikut Yesus itu miskin, bukan. Artinya Tuhan Yesus itu sebagai kepala di surga, nggak bisa datang-datang ke bumi karena tubuhnya masih berantakan. Nah kalau tubuhnya belum bersatu, kepalanya turun, mau diletakkan di mana? Ngerti nggak? Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Oke, saya nggak ketemu ini. Oke, begini. Saudara masih ingat nggak berapa hari ini ada viral pengadilan di mana saya lupa. Seorang nenek yang diadili karena dilaporkan oleh pemilik perusahaan mencuri singkong. Masih ingat ya? Nah, ketika diadili, divonis 1 tahun dan bayar sekian. Ini nenek dalam foto itu dia berlutut di depan hakim sambil nyembah. Lalu Hakim Marzuki memutuskan, ya harus hukum. Tapi, nah ini dia. Hakim Marzuki mengambil topi hakimnya. Dia letakkan uang 1 juta. Terus dia minta tolong kelilingkan topi ini. Dan masing-masing orang harus yang di dalam pengadilan ini harus masukkan uang. Kalau nggak salah 5.000 atau 50.000, saya lupa. Kenapa? Gara-gara Anda semua. Nenek ini lapar. Nggak ada yang ngurus. Sampai dia mencuri. Berarti selama ini Anda kemana? Itulah gereja. Karena waktu, saudara nanti baca Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Maka itu ketika kasus nenek diadili, dihukum 1 tahun dengan denda sekian. Lalu Hakim Marzuki membebaskan, tapi dengan tanggungan semua yang hadir di desa, di kota itu. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ketika suara dari surga berteriak, gereja yang benar lahir ke bumi. Ayat 3, turun ke bumi. Maka ayat 4 berkata, di mana ada gereja yang Alkitabiah, maka di sekitar gereja itu nggak ada orang yang menangis lagi. Karena gereja hadir untuk menghapuskan air mata orang. Aduh, saudara, waktu saya belajar ayat itu, kalimat pertama yang muncul di hati saya adalah, kalau ada orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah anak Tuhan yang paling dekat dengan rumah korban. Loh, kenapa? Berarti selama korban itu hidup,
dia nggak tahu kalau di dekat rumahnya ada jalan keluar. Karena itu dia bunuh diri. Puji Tuhan, ini rekan saya Mbak Tuhan dari Nabire. Itu selama ini aman sinyalnya. Jadi kita ini sebagai gereja yang kita Alkitabiah harus bisa menjadi jawaban atas orang-orang susah di sekitar kita. Pilihlah. Kita mau jadi gereja yang bagi. Oh, terima kasih Lano. Ini judulnya di sosial media. Pengadilan nenek tua dan hakim mulia. Terima kasih. Di detik.com. Saudara, ayo. Tanggung jawab kita. Oh, puji Tuhan. Nah, Papa senang ini kamu hadir. Ayo kita jadi jawaban yang luar biasa. Oke, sebentar. Ya, terima kasih untuk firman Wahyu 21 itu. Jelas ya? Mari kita menjadi pelaku yang benar. Jadi gereja Alkitabiah hidup dalam kisah para rasul. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Koden. Sama-sama. Tuhan yang luar biasa memberi kita inspirasi untuk back to Bible. Amin. Di gereja-gereja yang Alkitabiah. Koden, ini ada pertanyaan dari Pak Fengki. Kalau gereja bikin KKR atau youth camp, apakah bisa disebut gereja yang Alkitabiah? Iya, itu di Alkitab nggak ditulis masalahnya. Pokoknya gereja Alkitabiah apa saja yang tertulis di Alkitab. Ya bolehlah. KKR juga bukan itu. Penginjilan itu harus satu persatu. Pokoknya apalagi zaman sekarang, selama COVID, protokol kesehatan nggak boleh itu buat youth camp, buat KKR nggak boleh. Ya. Oke, lanjut, Ari. Oke, ini dari Pak Elim. Koden, banyak gereja-gereja kebanyakan selalu mengingatkan soal perpuluhan. Apakah itu Alkitabiah? Tidak. Cepat keluar dari gereja. Cepat keluar dari gereja itu sebelum uangmu dirampok habis oleh pendetanya. Siap. Gimana Pak Elim? Sudah jelas Pak Elim? Oke, ini dari Zoom, chattingannya Zoom, tidak ada lagi pertanyaan. Ini Koden. Langsung aja Bapak Ibu saudara sekalian yang mau bertanya bisa langsung unmute mic-nya, ya. Sebentar, Koden bacakan. Ini ada komen dari Facebook, bagus. Pencerahan tentang gereja yang Alkitabiah baru kali ini saya dengar. Belum pernah saya tahu melalui gembala lain. Mengapa mereka tidak pernah menjabarkan firman ini? Oh, sebentar. Ini feedback ya, saya kecilkan volumenya. Mengapa mereka tidak pernah menjabarkan firman ini? Berarti ada gereja yang tidak Alkitabiah. Sungguh mengerikan. Setengah penduduk dunia belum mendengar tentang kebenaran. Sedangkan COVID 4 bulan sudah mendunia. Hai para gembala, dengar firman ini. Rubahlah prinsip menurut seperti yang ditulis di Alkitab. Supaya jemaat gereja menjadi dewasa. Gereja tidak sibuk dengan fasilitas. Harus sibuk menyelamatkan orang. Bersatu menjadi anggota tubuh Kristus. Yang merindukan Yesus cepat datang. Puji Tuhan. Oke. Ya Ari. Lanjut, ini dari Pak Hendra Yohanes. Setelah tahu penjabaran kisah para rasul, kita jadi tahu gereja seperti apa yang sedang menaungi umat sekarang ini. Pertanyaannya, harus seperti apa kalau sudah terlanjur berjemaat? Iya. Bentuk komunitas sekarang. Ya kalau saudara sudah tahu gereja di mana saudara ada nggak Alkitabiah, sudah jangan di situ. Nah yang Balikpapan gabung aja dengan PD Tulus, nggak repot-repot. Siap, amin, amin. Terima. Amin. Amin. Ayo. Siap. Luar biasa. Iya. Oke Pak Hendra, sudah terjawab pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, langsung unmute aja Pak Hendra. Ini ada salam untuk saudara-saudara dari Spanyol. Oh, ya thank you well. Ya, from Tutupoli. Ya, dari Spanyol ikut juga ini. Oke. Ayo yang lain.
Ini ada pertanyaan dari Merlin. Malam Pak, mau nanya apakah jika merit menikah diharuskan satu gereja? Nah itu nggak alkitabiah. Yang satu roh. Yang satu roh. Bukan satu gereja, satu roh. Sama-sama lahir baru, sama-sama penuh Roh Kudus. Sama-sama percaya Alkitab itu firman Tuhan. Siap. Oke, ini ada info. Susu mau bertanya ya, Su. Vivo 1724. Susu Cien mau bertanya? Silakan, Su. Kalau ada yang mau bertanya, Su. Oke, sambil menunggu Susu Cien yang mau bertanya mungkin. Koden, saya mau bertanya, Koden. Kalau tadi dikatakan kalau ada orang yang baru bertobat, kemudian dia bertanya, saya harus ke gereja mana? Itu maksudnya gimana, Koden? Kan setiap orang setelah bertobat, dia butuh keluarga, butuh komunitas untuk dia bisa bertumbuh. Itu maksudnya yang tadi Koden sampaikan gimana, Koden? Loh, ya fakta toh. Bentar. Fakta toh, Ari, ada Katolik, ada Protestan, GBI aja ada macam-macam, Pantekosta pun ada macam-macam. Lah orang itu bingung. Jadi nggak butuh gereja, butuh komunitas. Bedakan komunitas dengan gereja. Nah, saudara, kata komunis itu dari komuni, lahir komunikasi, lahir komunisme, lahir komunitas. Bukan gereja. Jadi gereja Kisah Para Rasul itu komunitas, artinya keluarga. Jadi jangan dibawa ke Katolik, Protestan, Pantekosta, GBI. Ya, ke GMS, ke GPIB, ke GKI. Jangan bawa ke Tuhan Yesus. Melalui komunitas. Gitu. Iya, komunitas nggak perlu gereja. Oke, ada lagi lanjut? Siap. Ini Susu jadi mau bertanya, Su. Silakan, Su. Ya. Mau tanya itu yang 7 ayat dijelaskan, 7 ayat 8 pasal. Gimana, Su? Halo. Ya, Su Cien. Ya 7 ayat. Oh. 7 ayat. Ya, Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Tadi itu yang sudah kita baca. Itu ayat tentang komunis. Ya memang, saya ada lihat bukunya itu. Iya. 7 ayat 8 pasal. Iya, betul. Oke ya. Sama di sana itu punya KTP agama. Iya. KTP-nya enggak untuk agama. Betul, itu buat kacau. Betul. Ya. Udah itu aja. Ya. Oke, di Facebook ada yang tanya, bagaimana kalau menikah dengan lain keyakinan? Ya jelas salah besar. Harus satu roh, ya. Sudah jangan tanya masalah itu. Kalau menikah dengan tidak seiman, rusak rumah tanggamu. Anak-anakmu jadi kasihan. Oke, lanjut. Ari? Siap. Ini dari Zoom, tidak ada lagi pertanyaan di chatting. Kalau ada langsung mau bertanya, silakan unmute aja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini ada yang tanya dari Jambi. Siapa bilang komunitas bisa mengeluarkan surat baptis, surat nikah, surat kematian? Bisa. Itu pun ada hukumnya. Jadi nggak usah ditanyakan. Oke, lanjut. Ada lagi? Dari Zoom, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung unmute aja mic-nya. Atau ada mungkin kurang jelas, silakan. Ada. Halo, Oh iya. saya ikut. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Iya, baik. Ini saudara. Pak, saya lagi ini karena orang. Ya, ini dari Belgia. Saudara kita dari Belgia ini. Oh, welcome. Thank you. Ya, silakan. Saya mau tanya, tadi Kodan bilang kita nggak perlu gereja, nggak apa-apa, kita berkomunitas. Iya. Bagaimana kalau umpama kita anak Tuhan kan harus punya satu rumah gitu. Umpama contohnya, kalau ada persoalan rumah tangga, perceraian atau kematian, kalau kita tidak punya satu rumah, terus gimana? Apakah saya salah
berpikir atau gimana? Gini, Pertanyaan saya. komunitas itu gereja juga, cuma bentuknya bukan gedung. Kumpulan orang-orang percaya, dan itu keluarga. Nah, di dalam komunitas itu kita saling menghibur, menguatkan. Itu yang saya ceritakan. Saya ke Tiongkok, saya ke Yugoslavia, saya ke Jerman Timur. Ketemu gereja yang komunitas. Mereka nggak boleh punya organisasi, nggak boleh punya gedung gereja. Tapi hidup mereka luar biasa. Oh, ada yang tanya lagi di Facebook. Kalau nggak ke gereja, kalau pas mau nikah diberkati di mana? Panggil saya keluarkan surat nanti. Saya nggak usah repot-repot. Atau PD Tulus dari Balikpapan bisa. Cuma surat yang bisa dibakar saja kok repot. Oke, lanjut. Terima kasih Koder. Yuk, sama-sama. Cepat sembuh. Dari Holy Courts-nya cepat sembuh. Dalam nama Yesus. Ya. Oke, Ari. Ayo. Oke, silakan. Yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung unmute mic-nya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah nggak ada? Oke. Ya, ditutup. Saya mau bertanya. Oh, sama silakan. Kalau di Yohanes 17, Mhm. itu kan dikatakan begini, Koden, doa Tuhan Yesus itu. Ayat yang ke-20, Koden. Ya. Dibilang, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Amin. Kemudian ini pemahaman supaya mereka menjadi satu ini pemahamannya seperti apa, dan apakah dengan kondisi gereja saat ini sudah meleset dari apa yang Tuhan Yesus doakan? Jelas melesetnya jauh. Kita ini nggak pernah jadi satu loh. Kita ini masih terpecah-pecah. Betul nggak? Itu loh tadi Katolik, Protestan, Baptis, GBI, Advent, GMS, GPDI, alah sudahlah. Terlalu banyak di Indonesia saja. Ya, maaf saya kecilkan dulu volumenya. Di Indonesia saja itu hampir ada 400 sinode, 300 sekian puluh sinode di Indonesia saja. Apa enggak gila ini? Nah itu. Jadi Tuhan Yesus doanya belum dijawab. Ari, jadi perhatikan. Nah, itu Yohanes 17:20 itu luar biasa. Begini. Bukan cuma untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka itu adalah kita gerejanya. Tapi juga untuk mereka yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi itu masuk ciri dari 4 hal tadi. Ya, Yohanes 17 yang Ari baru tanyakan ini masuk di 4 hal itu. 1. Tuhan Yesus tidak doa untuk gedung gereja fasilitas. 2. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Karena kita memberitakan Injil. 3. Supaya kita menjadi satu. Seperti Bapa dengan Yesus. Yang 4. Supaya dunia percaya. Nah, kedatangannya. Itu dia. Ada yang tanya di Instagram. Kalau enggak ke gereja ada di firman, bukannya jangan menjauhi perkumpulan yang sering dibiasakan berapa orang. Covid sudah datang, kita nggak bisa kumpul rame-rame. Jadi maksud Ibrani 10:25 itu komunitas. Kita ini sekarang berkomunitas via Zoom, di Facebook, di IG, via sosial media, lewat laptop, lewat HP. Ini komunitas. Jadi percayalah itu. Tuhan sedang bekerja luar biasa. Oke, Ari, ini ya, ntar ini Elim ada yang tanya. Ini ya pertanyaan Elim bagus. Jadi apa yang dibutuhkan dunia saat ini? Makan. Tolong catat, dunia butuh makan. Makan untuk 3 hal. Untuk roh, untuk jiwa, dan untuk perut.
Ini pertanyaan bagus dari Elim. Jadi saudara, ringkasnya sebelum kita bubar, gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang memberi makan orang yang lapar jadi kenyang. Loh, kenapa itu penting? Lihat hidup Tuhan Yesus. Maka itu jangan sibuk surat nikah, surat baptisan, surat kematian. Ngapain? Cuma kertas saja disibukkan. Ini pertanyaan banyak. Maaf, saya tuh gemes lihat pertanyaan-pertanyaan yang sampah-sampah itu tadi. Sibukkan diri kita memberi makan banyak orang. Kenapa? Ada 3 alasan. 1, Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Kenapa harus makan? Nomor 2, Matius 2 ayat 3 dan Matius 4 ayat 2 dan 3. Waktu Yesus lapar, setan datang. Apalagi kalau kita yang lapar, setannya lebih banyak. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Matius 14. Supaya nggak ada orang lapar di dunia. Nah, kalau nggak ada orang lapar di dunia, berarti setannya pindah ke Mars semuanya. Maka itu mengapa perpuluhan diselewengkan oleh banyak gereja. Karena perpuluhan itu 100% untuk orang makan. Perpuluhan nggak boleh untuk sewa gedung gereja, nggak boleh untuk bayar listrik gereja, nggak boleh untuk beli mobil pelayanan gereja. Perpuluhan hanya untuk makan. Baca semua ayat perpuluhan supaya nggak ada setan di dunia. Jadi beri makan orang. Karena prinsip saya, kalau saudara dan saya tidak memberi orang makan, berarti saudara sedang makan orang. Terima kasih pencerahannya, Koden. Iya, Thank you. beri makan. Ini ada lagi. Thank you, Koden. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Koden, dari Pak Andreas. Apakah untuk sebuah komunitas perlu pemimpin atau yang bertanggung jawab atas komunitas itu sendiri? Kepemimpinan majemuk nggak boleh 1 orang, minimal 2. Karena Alkitab bilang begitu. Oke? Siap. Ini ada yang komen di Facebook. Betul, perpuluhan buat beli rumah baru pendetanya. Oke, yang di Zoom apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Koden ada yang mau disampaikan lagi, Koden? Enggak, cukup. Puji Tuhan. Cukup ya? Haleluya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Koden. Ya, Kalau yang buah sulung gimana, Koden? Oh, ini mungkin persembahan buah sulung, Koden. pendetanya mata duitan. Dalam nama Yesus tidak ada ayat itu. Jangan cara mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang nagih buah sulung. Kurang ajar pendeta itu. Maaf saya berkata. Masa ngomongnya duit melulu. Duit melulu. Baik, keras sekali nih, Pak. Ya biar. Kalau kita nggak dikerasin gini, nggak dewasa-dewasa. Koden, buat bangun gereja 300 miliar. Makanya. Yang lapar masih banyak. Ini ada pertanyaan lagi dari Elim, Koden. Koden, apa sebenarnya kerinduan hati Bapak buat kita semua? Menjadi wakil dia di dunia. Kita ini kan wakilnya. Itu kerinduannya. Kondo, Wikis dear. Senang sekali Kondo. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Oh ya, Koden, tadi ada Kak Jo, Pastor Jonathan Patiasina juga gabung sama Oh, dari Melbourne. Iya. Iya, Koden. masih ada. Oh iya, masih ada beliau. Oh. Selamat bergabung, Kak Jo. Wah, belum tidur. Ini di Melbourne sudah jam 4 jam lagi, sudah jam 1. Oh, jam 12. Oh, ini Pak Sembiring dari Porong.
Mau tanya apa Pak Sembiring? Ya, izin Koden, selamat malam semua. Dengan adanya masalah seperti itu, bukankah kita memang diizinkan Tuhan untuk bisa mengambil hikmat yang mana yang sebenarnya ada? Jadi seperti di dunia ada hitam, ada putih, ada merah, ada seperti itu, pasangan-pasangan Koden. Jadi itu memang akan terus terjadi. Tidak akan ada nanti terus yang tidak mengikuti itu, tidak. Saya kira itu nanti akan ada 50-50 terus. Satu kadang-kadang 60% yang saya nanti Oh iya. berjalannya zaman. Seperti di Eropa kan dulu kan, sekarang sudah habis orang-orang mudanya ke gereja. Malah mereka ke pastor-pastornya ke Indonesia. Sekarang malah romo-romo atau apa yang kembali kayak ke Eropa untuk mengajar. Apakah begitu dinamika hidup di dunia gitu, Koden? Terima kasih, Koden. Iya. Ya nggak apa-apa, kita ya jadi pilih yang benar aja, nggak usah pusing dengan yang hitam. Memang itu akan terus berlangsung. Iya, ada ilalang, ada gandum. Ya seperti itu. Nggak apa-apa, kita nggak usah ngurus yang hitam, ya nggak usah ngurus ilalang. Ya, di situ yang kita disuruh memilih dan berhikmat. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya udah, cukup ya, Ari. Siap, thank you Koden Iya, sama-sama. untuk sharing firman. Thank you, Koden. Thank you, Pastor. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin Koden bisa berdoa buat kami. Ya, Sharing firman-Nya. puji Tuhan. Doa dulu Koden. Ya, sama-sama. Sopo iku? Ya, gini besok pagi jam 9:15 WIB. Kalau mau ikut gabung lagi belajar dari di Facebook, Instagram besok jam 9:15 WIB. Ya, Aan bisa tayangkan link Zoom-nya besok untuk SK dengan passwordnya. Ya. Nanti bisa di-share di handphone saya Pak, ya. Kirim ke handphone saya. Itu tiap Senin, Rabu, Jumat pagi itu. Bisa Pak. Oke. Saya share di grup Pak. Ya, oke ya. Ayo kita berdoa yuk. Kita berdoa ya. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Papa, ini doa kami. Kami gak minta kaya, kami gak minta sukses. Selama kami taat kepada hukum-hukum dan perintah Tuhan, itu akan mengikuti dengan sendirinya. Yang kami minta, Papa, ajari kami mengerti hatimu. Ajari kami memahami pikiranmu. Ajari kami melakukan kehendak-Mu. Supaya kami bisa menyelesaikan pekerjaan-Mu di bumi. Ampuni kami, Tuhan. Karena Injil kalah dengan corona. Ampuni kami karena Injil kalah dengan narkoba. Ampuni kami. Biarlah apa yang kami pelajari tentang gereja yang Alkitabiah itu terjadi di hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan perkenankan kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih untuk itu. Maka itu Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami mulai hari ini. Supaya kami mengerti hati Tuhan. Papa, walaupun banyak kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, tapi kami tetap mau jadi gereja yang Alkitabiah. Yaitu apa yang tertulis di kitab suci. Kami tidak sibuk dengan fasilitas. Tapi kami mau sibuk dengan jiwa-jiwa. Kami mau berjuang untuk menjawab doa-Mu di Yohanes 17. Supaya kami menjadi satu. Dan kami rindukan Tuhan Yesus cepat datang. Terima kasih Papa. Pakai PD Tulus di balik papan. Supaya PD Tulus ini jadi berkat yang luar biasa. Pakai PD Tulus ini Papa. Terima kasih. Menjadi jawaban
untuk banyak orang. Saudara kami yang dari luar negeri, dari Eropa ikut hadir, dari Amerika, dari Australia. Tuhan memberkati supaya kami masing-masing bergerak di tempat kami untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Supaya Wahyu 21 ayat 3 dan 4 terjadi. Gak ada orang lapar, gak ada orang menangis lagi di sekitar kami tinggal. Karena kami jadi duta besar kerajaan surga di bumi. Terima kasih Bapak. Simpankan firman ini oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dan terus kembangkan sampai bumi penuh kemuliaannya. Dan jadi sama seperti surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu besok pagi ya. Ya oke, sama-sama. Yuk sama-sama. Luar biasa. Oke, sama-sama.